papa mama aku gak pernah meriksa rapot. Jadi gak pernah sama sekali aku diperiksa rapotnya. Gak pernah aku diiming-imingin hadiah kalau nilai bagus. Gak pernah gitu orang tua aku kayak, kamu jangan have sex ya, nanti kamu gini. Aku gak tahu gimana caranya orang tua aku ngedidik aku. Gila takut. Udah yang takut duluan gitu. Gila papa lo ngamuk gimana ya gitu. Karena papa aku emang jarang marah, tapi sekali marah ya serem juga gitu kan. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, jika kalian punya pertanyaan untuk para tetangga kita di sini, langsung aja tanya di kolom komentar, tanya apapun juga. Tapi jangan lupa untuk menggunakan hashtag Tanya Tetangga Daniel. Nah, buat kalian para tetangga gue di sini yang ingin memberikan supportnya, selain mungkin membeli merchandise kita ya, kalian juga bisa melalui Super Thanks. Itu adalah sebuah support yang luar biasa banget buat kita untuk memberikan kalian konten-konten yang lebih luar biasa lagi. Tinggal klik aja, di situ ada tombol Super Thanks. Nah, sekarang kita langsung lanjut lagi ke Prilly Latukonsina. So, Pril, gue sendiri juga percaya, yes, kita menghindari dia for a season, beberapa waktu, sampai akhirnya hati gue udah benar-benar siap. Betul. Untuk bisa ketemu lagi sama dia. Itu sih aku. And it's okay. Ya kan sih? Iya, and it's okay untuk kayak gitu. Okay. Itu dewasa aja gitu. Kita emang kadang harus berjarak sama orang dulu, baru mungkin kita bisa balik lagi beberapa tahun ke depan untuk kayak minta maaf lagi atau kayak memperbaiki lagi gitu. Tapi gak bisa dipaksa gitu, gak bisa dipaksa untuk kayak gitu. Dan jujur ya, untuk bisa kayak gini tuh capek banget. Karena untuk aku gak begini dari dulu gitu. Melewati proses kan. Gue baru pengen nanya. Enggak mungkin lah. Aku bukan malaikat gitu. Ada proses yang aku lewati dan ada banyak hal yang aku pelajari gitu. Misalnya, aku bereaksi kayak gini ternyata gak bikin tambah baik juga gitu. Terus balik lagi aku selalu ngerasa bersalah jadinya sama Allah gitu. Ngerasa bersalah sama Allah tuh gak enak banget rasanya gitu. Terus ternyata aku gak suka ya punya kebencian di dalam diri aku gitu. Wow. Kayak gak tenang hidup aku gitu. Aku lebih baik orang benci sama aku daripada aku benci orang. Aku gak tenang. Aku pernah berdoa sampai tahajud gitu ya. Itu specifically cuma berdoa, ya Allah tolong kehendaki untuk hilang perasaan negatif yang ada di dalam hati aku gitu. Wow. Aku gak mau benci sama orangnya. Aku gak mau sebel sama dia gitu. Udah tolong berikan aku kemampuan untuk memaafkan gitu. Karena jujur aja kita kadang memaafkan orang kan susah gitu. Kadang aku move on tapi gak maafin tuh. Yes. Jadi aku minta kemampuan itu gitu loh ke Tuhan untuk maafin gitu. Wah itu melewati beberapa proses untuk aku bisa kayak sekarang gitu. Dan sekarang pun itu lelah rasanya untuk jadi orang kayak gitu. Karena kadang kita pengen gitu punya amarah. Pengen bisa kayak manusia normal marah gitu. Pengen juga bisa nyuapin ego kita gitu. Kan egonya ditekan terus kan ke dalam gitu. Pengen sekali-sekali gitu nyuapin ego kita gitu. Jadi orang yang ya udah normal aja, human being aja gitu. Makanya aku sangat memerlukan support system sahabat, gak perlu banyak. Cukup 1 orang atau 2 orang yang bisa jadi tempat sampah aku untuk aku keluarin ego aku. So good. Cuma dia aja yang denger gitu. Jadi kayak Nyet, aku manggil sahabat aku Nyet ya. Nyet. Itu bahasa Rusianya no maksudnya. Nyet. Jadi kayak Nyet, gue boleh gak keluarin unek-unek gue. Wow. Ini ada di pikiran gue tapi gak mungkin gue omongin ke siapapun. Cukup lu aja yang denger karena lo udah tahu gue kayak gimana. Lo udah sama gue 12 tahun lebih. Ini dan namanya, dia gak akan ngehakimin lu juga. Lo gak akan ngehakimin. Jadi boleh ya gue keluarin. Ini my ego talking. Boleh gak gue keluarin my ego talking? Boleh, silakan. Aku ketik panjang lebar set. Cukup nyampe di lu aja. Wow. Makasih ya udah dengerin. At least ada tumpahannya gitu. So good. Begitupun juga kalau dapat pasangan gitu ya, aku akan ngasih dia pengertian kayak, aku minta maaf ya kalau di depan kamu aku kurang sabar. Karena aku harus sabar di depan banyak orang gitu. I need my safe place di mana aku punching bag. Iya, di mana aku boleh untuk gak sabar. Itu juga aku kasih pengertian ke asisten aku. Aku kayak, Mbak yang sama aku 24 jam. Aku minta maaf kalau aku kurang sabar ke Mbak, karena aku harus sabar di tempat lain. Jadi aku minta maaf kalau di apartemen ini aku kelihatan amarahnya, kelihatan marah, mungkin Mbak ngelihat aku nangis, mungkin Mbak ngelihat aku punya emosi yang Mbak gak lihat kalau aku di depan orang. Karena
safe place aku cuma Mbak dan apartemen ini gitu. Jadi aku minta maaf Mbak kalau aku tiba-tiba, aku pernah sama asistenku, Mbak gitu. Bisa aku sama asisten aku kayak gitu, dan asisten aku tuh udah tahu responnya dia hanya diam dan mendengarkan gitu. Wow. Udah karena aku udah bilang, ya Mbak, supir aku, Mbak aku, mobil itu safe place aku. Jadi aku kasih mereka pengertian. Maaf ya kalau kalian ngedenger aku marah-marah atau kalian ngedenger aku nangis sendiri. Kalianlah safe place aku. Jadi tolonglah jadi orang yang bisa aku percaya gitu, untuk nggak ngomongin ini keluar gitu, atau ya mewajarkan aku untuk jadi rapuh gitu. Ya karena emang kita manusia yang rapuh dan maksudnya ada naik turunnya, dan gak bisa menjadi kuat terus, exactly, gitu. Bijak terus, yang gak bisa dilihat oleh media dan image tersebut yang kayaknya kita ya itu ya, maksudnya kayak gue sendiri juga kalau misalnya lagi di publik itu ada orang datang ke gue, yo Daniel what's up, dengan mood gue mungkin gue lagi ngapain, gue habis putus lah saat itu, karena di zaman MTV gue yang benar-benar kayak yo what's up kayak gitu. Jadi mereka udah ngerasa mengenal kita dengan image kita yang seperti itu, dan mereka kayaknya ya hayu-hayu aja gitu. Padahal kita belum kenal dia gitu kan. So just wondering, ini bener-bener yang tadi gue bilang tuh, kayaknya apa yang keluar dari mulut lu sekarang ini, it went through a lot of mistakes, a lot of toxic relationships. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang udah lu lewatin sampai lu bisa sedewasa ini. Dan biarpun kita kadang-kadang kita tahu teorinya, tapi tetap aja kadang-kadang kita ada kelepasannya juga gitu, because we are human. Kita nggak sempurna, tapi gue ngerasa walaupun kita tidak sempurna, tapi kita progressing. Betul, harus ada progress. Prilly jauh lebih baik sekarang daripada Prilly yang mungkin 2 tahun yang lalu gitu, atau misalnya yang 5 tahun yang lalu gitu. Tapi lu sendiri kalau sama bokap nyokap ya, itu diajarinnya sebagaimana disiplinnya sih? Apakah dengan fear tactics gitu misalnya, atau dengan love tactics gitu? Orang tua aku tuh gak pernah menghukum anak. Gak pernah, jadi aku gak pernah ngerasain dihukum karena nilai jelek tuh gak pernah. Kok bisa maksudnya di media sendiri kan lu benar-benar nurut banget, lu ngomongin soal bokap lu sedemikian rupa gitu. Kayak cara mereka, gue pengen banget punya anak bisa tumbuh kayak lu gitu soalnya. Jadi gue pengen belajar dari bokap nyokap lu, how do they grow you up? Jadi gak pernah sama sekali aku dinasehatin atau dilarang itu karena resiko. Gak ngerti gue. Jadi misalnya kayak, kamu jangan kayak gini ya, nanti kamu gini loh. Kamu jangan kayak gini ya, nanti kamu gini loh. Tapi mereka tuh lebih menanamkan gini loh nak, lebih terstruktur gitu loh dalam nasehatin. Misalnya apa ya, misalnya kayak kamu, jadi gak pernah kita tuh diajarin sesuatu karena takut sama akibatnya. Misalnya kamu jangan minum es nanti batuk, itu gak pernah kayak gitu orang tua aku. Kamu jangan deket-deket kolam renang nanti tenggelam. Itu gak pernah, itu gak pernah kan gitu. Ada fear tactics itu gitu misalnya orang tua. Gak pernah ada rasa takut yang ditumbuhin di dalam diri aku di saat mereka ngelarang aku. Tapi adanya rasa segan dan adanya rasa kayak kalau aku begini. Jadi anak tuh dikasih kesempatan untuk memilih. Dan berpikir pakai pikirannya sendiri gitu. Jadi gak pernah kamu gini ya, nanti kamu gini. Gak pernah kayak gitu. Coba menurut kamu baiknya gimana? Kalau kamu sukanya seperti apa? Kalau menurut kamu pikirannya ini gimana sih? Kenapa kamu punya pemikiran kayak gini gitu? Jadi kita tuh dikasih kesempatan untuk berpikir dari kecil. Bukan melakukan sesuatu yang sebenarnya kita gak tahu kenapa gak boleh. Karena kita udah takut duluan gitu loh. Itu gak pernah sama sekali. Papa mama aku gak pernah meriksa rapot. Karena mereka gak mau aku belajar cuma gara-gara aku pengen membanggakan mereka dengan angka nilai gitu. Mereka maunya aku belajar dapet ilmunya, ngerti sama pelajarannya. Jadi gak pernah sama sekali aku diperiksa rapotnya. Kalau teman-teman aku nih pas bagi rapot, yes gue dapat hadiah gitu. Gak pernah aku diiming-imingin hadiah kalau nilai bagus. Tapi juga gak pernah diiming-imingin hukuman kalau aku jelek. Jadi ya udah sekolah tujuannya untuk belajar, bukan untuk dapat nilai bagus, bukan untuk jadi yang terbaik gitu. Jadi gak pernah aku diperiksa ditantang pernah, misalnya kayak
udah kelihatan males nih belajarnya, baru ditantang. Coba kamu bisa gak jadi murid terbaik? Coba. Jadi lebih jadinya kita tertantang gitu. Tapi bukannya kayak males nih kamu belajarnya, ayo belajar nanti nilai jelek, itu gak pernah. Bahkan kayak benar-benar bisa bekerja sama dengan baik lah. Jadi kayak temen ya. Jadi kayak temen kayak gitu. Tapi lu sendiri dengan didikan orang tua sebegitunya, gue sendiri juga sempat baca lu juga tetap going through mental struggle. Iya. Gitu. Gue penasarannya itu kayak nggak tahu kalau gue jadi lu kayak gue bakal tumbuh sebagai anak yang paling secure sedunia gitu. You know what I mean, like what kind of mental struggle yang harus lu lewatin sehingga padahal dengan didikan yang begitu luar biasa dari orang tua lu. Karena kita gak bisa pungkiri ekspektasi dari luar kan. Jadi di saat kita dapat ekspektasi dari luar, yang orang tua kita aja gak punya ekspektasi itu gitu loh. Iya kan, itu bingung tuh ngehandle-nya gimana gitu. Jadi kayak ya makanya aku selalu butuh mereka untuk memberikan aku nasihat, memberikan aku banyak pandangan gitu. Bahkan aku aja pernah diskusi sama mereka soal menikah, soal nanti mau punya anak apa enggak, itu bisa keluar dari mulut aku gitu. Dan sharing sama mereka, dan mereka tuh gak menghakimi keputusan aku. Misalnya kayak aku gak mau nikah muda, aku mau nikah umur 35 kali gitu. Mungkin kalau orang tua lain, ih ketuaan gitu ya. Atau ya yang sering aku dengar dari orang tua teman-teman aku gitu, ih gue sih diomelin kalau gue ngomong gitu kan. Awas itu omongan adalah doa bla 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 bla. Orang tua aku lebih, kenapa kamu punya pemikiran seperti itu? Apa dari pernikahan yang kamu takuti? Sehingga kamu pengennya nikah umur 35 gitu. Akhirnya ngebuat aku berpikir, iya ya, apa ya gitu loh. Akhirnya aku jadinya punya pikiran yang lebih konstruktif lagi dan lagi gitu loh. Jadi orang tua aku tuh selalu memberikan aku kesempatan untuk memilih dan mempertanggungjawabkan pilihan aku. Jadi mereka gak banyak larangan di keluarga tuh. Gak banyak aturan. Sama sekali gak ada aturan gitu. Bokap nyokap kerja apa sih? Gila nih kayak manusia paling bijak mereka itu kayak Confucius kali. Enggak, papa aku wira swasta gitu. Dan mama aku ya ibu rumah tangga aja gitu. Bijak banget. My goodness. Bijak banget. Like sampai akhirnya lu sendiri yang mempunyai prinsip untuk tidak melakukan seks sebelum menikah. Iya. Itu juga gak pernah ditakut-takutin sama mereka. Apalagi dihamil loh. Gak pernah sama sekali gitu. Bayangin aku umur 16 naksir-naksiran sama cowok, terus mau pacaran juga mereka oke. Oh pacaran, ya udah gitu. Gak ada aturan yang gimana-gimana gitu. Tapi jadinya kita segan sendiri kan, kayak ya ini kepercayaan yang harus aku pegang nih, karena mereka udah memperbolehkan aku gitu. Gak pernah gitu orang tua aku kayak, kamu jangan have sex ya, nanti kamu gini gitu, kamu jangan ini ya. Tapi mereka lebih nasihatinnya dengan cara, kamu tahu gak sih tubuh kita tuh berharga banget. Apalagi tubuh perempuan, Tuhan tuh ngasih banyak kecantikan di perempuan, lewat rambutnya, lewat matanya, lewat ini. Kamu harus bisa jaga ya tubuh kamu. Jangan sampai diambil sama orang yang tidak pantas untuk mengambilnya gitu. Dari situ tuh akhirnya kita kayak, iya ya, tubuh gue tuh berharga banget gitu. Masa sih gue mau kasih ke orang yang belum tentu juga bisa ngasih gue kebahagiaan kayak Tuhan ngasih gue kebahagiaan gitu loh. So beautiful. Terus satu kata gitu yang papa mama aku bilang, kamu tuh udah beruntung banget ya sayang ya, dikasih rezeki, lihatlah ke sekeliling, kasih rezeki, alhamdulillah, dikasih paras yang sempurna, tubuh lengkap gitu segala macam. Untuk kamu menjaga kayak kesucian kamu nih gitu. Itu masa sih jadi hal yang susah, padahal kamu udah dikasih semuanya sama Tuhan. Salah satu bentuk syukur ya jadinya. Iya. Terus akhirnya iya ya, jadinya aku gak mau sex before marriage bukan karena aku takut hamil gitu, bukan karena aku takut gak jodoh sama pasangan aku, bukan karena aku gak mau gitu, tapi ya karena ini rasa syukur aku menjaga diri aku tuh, rasa syukur aku kepada Tuhan yang udah ngasih aku banyak hal. Masa sih ngejaga gitu doang susah buat Tuhan gitu loh. Nah mereka ngasih nasihatnya dengan cara kayak gitu. Jadinya kita bisa mikir sendiri, iya ya. Gak ada bentuk larangan kan, gak ada bentuk kayak jangan ya, gak ada kata jangan gitu. Jangan ya kamu gini. Jangan loh kamu gini. Tapi dengan cara kamu harus jaga ini kamu, karena badan kamu tuh berharga gini. So good. Nah dia ngasih kita pilihan kan, mau jaga atau tidak. Itu adalah pilihan kamu. Tapi kita sebagai orang tua ngasih tahu bahwa
tubuh kamu itu harus dijaga, perempuan itu harus menjaga. Kenapa? Karena perempuan itu berharga gini. Akhirnya kita mikir sendiri gitu. Yang akhirnya pilihan aku adalah ya udah sudah aku tidak mau gitu. Gue istri gue itu memberikan sebuah analogi ke anak kita. Jadi pakai ini matchstick, apa sih, korek api. Jadi dia kayak pertama dia kasih lihat korek apinya, dan habis itu kamu lihat ya ini ya, habis itu dinyalain sama dia, dan sekarang habis itu ditiup, dan sekarang dia minta anak kita untuk nyalain lagi. Udah gak bisa. Karena itu cuma sekali aja. Itu jadi analogi yang dikasih tahu untuk mungkin lebih memudahkan anak kita untuk mengerti seberapa pentingnya kesucian tersebut gitu. Karena keperawanan tersebut ya cuma sekali gitu. Dan that's your first time, dan abis itu ya udah gak bisa lagi untuk diiniin gitu. Because there's only, sebegitu berharganya. Tapi I think at your kayak bagaimana cara bokap nyokap lu ngajarin lu itu epic banget juga sih. Kadang aku juga suka bingung kalau ditanya kayak gimana sih cara bokap nyokap ngedidik, gimana ya, karena mereka santai banget. Kayak aturan gak ada, nilai jelek, nilai bagus sama aja responnya. Kayak nilai jelek, nilai bagus, oh wow. Gitu aja, gak pernah ada hukuman atau kamu aku setrap gitu, gak pernah dijewer, gak pernah dicubit, gak pernah dimarahin juga jarang gitu loh. Jadi aku gak tahu gimana caranya orang tua aku ngedidik aku, karena mereka gak pernah menerapkan yang gimana-gimana sebenarnya. Tapi mereka itu banyak memberikan nasihat dari pengalaman mereka misalnya. Atau mereka terbuka sama pengalaman mereka? Terbuka, pergaulan gitu. Terus misalnya mereka memberikan aku analogi lagi, memberikan apa, jadi gak pernah sih. Aku pernah ada satu kejadian, cuma aku gak bisa ceritain kejadiannya apa. Tapi itu adalah di saat aku sadar bahwa aku punya orang tua terbaik di dunia gitu. Kayak gila, aku beruntung banget gitu. Di saat itu adikku kan laki-laki ya, dia pasti lebih bandel daripada cewek ya. Maksudnya dia pasti kayak lebih main gitu, suaranya lebih keras gitu kalau di rumah gitu. Terus adik aku ini melakukan satu kesalahan gitu. Abis itu dalam hati aku, syukurin lo, dimarahin gitu loh. Namanya kakak ya, kita kan suka ngisengin adik ya, kayak syukurin, dimarahin lo. Wah, takut sih gue gitu. Gila takut. Udah yang takut duluan gitu. Gila, papa lo ngamuk gimana ya gitu. Karena papa aku emang jarang marah, tapi sekali marah ya serem juga gitu kan. Duh gimana ya. Ternyata tidak gitu. Ternyata pas papa aku tahu, "Pak nih si Raja nih gini." Dia cuma kayak, "Terus dia di mana ya sekarang?" gitu. Ya dia lagi nggak tahu tuh, lagi di rumah temennya atau apa gitu. Ya udah suruh dia pulang, nggak apa-apa. Ya misalnya dia lagi waktu itu kalau nggak salah adik aku misalnya berantem gitu sama temennya gitu ya kan. Aku kira bakal dimarahin atau ngapain sih kamu berantem. Papa mama aku cuma kayak, di saat ini support yang dia perlukan adalah dari orang tuanya. Gitu loh. Jadi kalau kita marahin dia nanti nggak dapat support dari siapa-siapa gitu. Mungkin dia udah diomelin sama temennya, dia diomelin sama mungkin orang tua temennya gitu. Jadi support yang dia perlukan dari kita. Jadi suruhlah dia pulang, kita rangkul gitu loh. Aku langsung kayak wow. Jadi aku bisa melihat bahwa aku gak boleh takut untuk jadi rapuh di depan orang tua aku. Atau aku sejelek-jeleknya aku tahu aku masih punya tempat untuk diterima gitu loh. Yaitu adalah di rumah orang tua aku gitu. Sejelek-jeleknya anak ternyata dia masih bisa begitu loh gitu. Jadi dia menciptakan rumah dan lingkungan itu menjadi tempat yang kita bisa menjadi yang paling terburuk pun kita tetap diterima gitu. Aku punya pasangan yang menurut netizen gak pantas buat aku. Netizen ini kayak gak percaya sama pilihan aku kan gitu. Terus nanti orang tersebut banyak tuh menerima DM. Kok lo bisa sih sama Prilly? Lo gak pantas buat Prilly. Emang lo punya apa buat Prilly? Aku lagi yang harus nenangin untuk perilaku orang lain. Gitu lo capek. Sorry banget nih kalau kangen Prilly bucin, kangen Prilly apa. Guys, aku jadi ngumpet-ngumpet juga karena kalian. Karena kalian yang selalu mengganggu kalau misalnya aku punya pacar gitu loh. Aku juga kadang sedih misalnya aku punya pacar tapi aku ngakunya single. Di titik ini tuh bingung gitu. Karena aku udah di titik lelah meredam ego laki-laki sih sumpah.